Cara bertahan hidup di penjara. Bertahan hidup di penjara menjaga kesehatan, bertahan tetap waras, memahami aturan, berkomunikasi dengan keluarga Anda. Masuk penjara pertama kali adalah pengalaman yang menakutkan, tidak peduli siapa diri Anda. Perpaduan antara adrenalin, rasa takut, cemas, dan bingung seolah memekakan telinga. Setelah pintu sel ditutup, Anda harus mulai menguasai situasi dan merencanakan bagaimana bertahan hidup di sana. Kehidupan di penjara memang keras dan menakutkan, tetapi jika Anda mengikuti aturan dan menjauhi masalah, Anda bisa menjalaninya dengan selamat tanpa kejadian berarti. Metode 1. Bertahan hidup di penjara. 1. Kembangkan naluri untuk mencium bahaya. Sekarang Anda hidup bersama dengan pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan penipu. Lebih baik Anda mengikuti naluri daripada mengabaikannya. Jika Anda merasa akan terjadi sesuatu yang tidak beres, jangan berpikir panjang, langsung pergi dan cari tempat yang aman. Jangan mencoba berpikir rasional di tengah tempat yang tidak rasional. Jangan mempercayai kesan pertama jika Anda merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Di penjara apa yang tampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Jika Anda belum memiliki indera keenam, lebih baik Anda mulai mengasahnya sewaktu di penjara. Bahkan kejadian atau tanda yang tidak terlalu penting bisa membahayakan lingkungan di sekeliling Anda. 2. Hormati narapidana lain. Kata mutiara yang harus dipegang di penjara adalah perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Hindari mengucapkan kata-kata kasar, berkonfrontasi, dan memasuki batas wilayah pribadi seseorang. Jangan menghina kejantanan siapapun, kecuali Anda ingin masuk rumah sakit, sel isolasi, atau kuburan. Jangan memotong antrean di kantin atau Anda juga akan disela. Jauhi sel orang lain kecuali bila Anda diajak masuk. Anda juga bisa menolak diajak masuk. Hindari kekerasan kecuali bila tidak ada jalan lain. Jika Anda diam saja saat dihina, berarti Anda seorang pengecut dan hidup Anda akan lebih sulit daripada sekarang. Bersikaplah ramah dan hargai semua orang. 3. Hindari terlibat geng, obat-obatan terlarang, dan berjudi. Ada mitos bahwa lebih baik langsung bergabung dengan sebuah geng saat masuk penjara untuk mendapatkan perlindungan. Namun untuk mendapatkan perlindungan Anda harus melakukan hal-hal mengerikan. Fakta menunjukkan bahwa bergabung dengan sebuah geng, terlibat obat terlarang, atau ikut berjudi adalah 3 perilaku yang paling memungkinkan Anda terbunuh. Sebagian besar korban fatal di penjara adalah anggota geng. Mereka mengalami tingkat penusukan, pembacokan, dan perkelahian yang tinggi. Jika Anda tertangkap memakai obat terlarang, Anda bisa ditahan di sel isolasi, diperpanjang masa penahanannya, atau dipindah ke penjara lain yang lebih berbahaya. Berjudi sering berakhir dengan perkelahian di penjara, terutama jika Anda terlibat utang. Uang di penjara bisa dipakai untuk memperoleh barang atau keperluan lain. Jika Anda berutang, Anda pasti dihampiri oleh teman berjudi Anda. 4. Hindari masuk sel isolasi. Meskipun sel isolasi kedengarannya menarik dibandingkan hidup bersama pelaku kriminal paling mengerikan di dunia, tempat ini sering dikaitkan dengan penyiksaan dan gangguan mental. Hindari kebiasaan yang bisa membuat Anda menjadi pusat perhatian atau terlibat kekerasan. 2 hal di atas adalah cara tercepat untuk dikirim ke sel isolasi. Penelitian menunjukkan bahwa jika sipir tidak memahami tindakan Anda bisa dikirim ke sel isolasi. Setiap penjara memiliki aturannya masing-masing. Pastikan Anda memahami peraturan ini sesegera mungkin karena jika melanggarnya Anda bisa langsung masuk sel isolasi. Sel isolasi sering dipakai sebagai alat untuk mengontrol aktivitas geng. Oleh karena itu, hindari bergabung dengan geng atau kelompok rasialis karena mereka sering menjadi target untuk dikirim ke sel isolasi. 5. Bertahan di sel isolasi. Sel isolasi adalah sel yang ukurannya tidak memberi Anda banyak ruang untuk bergerak, terpisah dari manusia lain, dikurung selama 23 jam tanpa banyak bergerak, dan kemungkinan besar bisa menyebabkan gangguan jiwa, bahkan bagi yang paling tangguh. Jika Anda masuk neraka sel isolasi ini,
Anda harus menyusun rencana supaya bisa tetap waras, menjalankan aktivitas otak secara rutin. Kita semua memiliki kegiatan rutin atau kita tidak melakukan apa-apa. Jangan mengubah semua kegiatan rutin ini selama di sel isolasi. Bangun tidur, sarapan, pergi bekerja, makan siang, pulang kerja, makan malam, nonton televisi atau melakukan kegiatan lain, dan lalu tidur. Lakukan semuanya di dalam pikiran Anda. Rinci semua kegiatan sampai sekecil-kecilnya. Cara ini bisa melatih otak Anda tetap bekerja dan berpikir logis. Jika Anda menyukai bisbol atau sepak bola, cobalah untuk menjelaskan olahraga ini kepada seorang asing yang tidak kenal olahraga ini sama sekali. Dengan cara ini, Anda harus menjelaskan dan memberi contoh untuk setiap detail tahapan. Anda bisa menghabiskan hari Anda dengan melakukan ini, membangun atau membongkar sesuatu. Pikirkan hal yang Anda butuhkan saat membeli rumah dan buatlah daftar belanja. Pergilah ke toko, beli yang diperlukan, dan bawa ke alamat tujuan. Setelah itu, bayangkan Anda sedang membangun rumah. Metode 2. Menjaga kesehatan. 1. Makan yang sehat. Meskipun makanan Anda dibayar dari uang pajak, makan malam Anda tentunya bukan ayam dan rendang. Umumnya makanan penjara berasa hambar dan mengandung banyak kalori. Makan penjara biasanya bisa ditambah dengan makanan dari kantin untuk menambah menu Anda. Banyak kantin yang menjual makanan yang kaya vitamin dan mineral. Cobalah mengganti jatah makan Anda 1 atau 2 kali seminggu dengan alternatif ini. Banyak minum dan jangan sampai dehidrasi. 2. Berolahragalah secara teratur. Ada 3 latihan yang dapat dengan mudah Anda lakukan di lantai penjara: latihan peregangan, ketahanan, dan aerobik. Latihan ini akan membuat Anda kuat sambil menjaga ukuran lingkar pinggang Anda. Waktu bisa berjalan lebih cepat dengan olahraga. Penjara adalah tempat yang membuat stres dan menyalurkan stres lewat olahraga lebih baik daripada berkelahi. Orang yang sehat secara fisik biasanya tidak menjadi target kelompok yang menyukai kekerasan karena Anda lebih bisa membela diri. 3. Sibukkan diri Anda dengan kegiatan. Ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu di penjara. Ketimbang berbaring seharian di sel Anda, ikutlah berolahraga, bermain kartu tanpa kekerasan, atau bergabung dengan klub. Menganggur tanpa kegiatan hanya akan menimbulkan masalah di penjara. Berpartisipasi dalam kegiatan positif bisa mengalihkan pikiran Anda. Kegiatan bisa memberi semangat dan ajang sosialisasi. Anda bisa sedikit menghilangkan rasa takut, meskipun hanya sesaat. Ikutlah bermain basket, angkat beban, kartu, atau klub jalan sehat. 4. Menjaga diri saat sakit. Tiap penjara memiliki aturannya sendiri dalam menangani narapidana yang sakit, tetapi layanan kesehatan di penjara selalu dilakukan semurah dan seefisien mungkin dalam batas-batas keselamatan dan perawatan. Sebagian penjara memiliki klinik atau rumah sakit sendiri atau menggunakan rumah sakit setempat, tergantung tingkat keparahan penyakit dan tindakan medis yang diperlukan. Jika membutuhkan pelayanan medis di penjara, Anda harus membuat permintaan tertulis. Begitu diterima, permintaan Anda akan diproses dan diberi prioritas. Layanan gawat darurat tersedia bila dibutuhkan. Perawatan ketergantungan obat, pembedahan, pranatal, paliatif tersedia bila dibutuhkan. Metode 3. Bertahan tetap waras. 1. Membaca untuk menguatkan pikiran. Di penjara tersedia surat kabar, majalah, dan buku dengan topik terkini, pengetahuan umum, dan pendidikan. Dengan membaca Anda bisa melarikan diri ke dunia lain di luar penjara. Pengetahuan bisa membantu Anda berhadapan dengan situasi sulit sewaktu di penjara. Begitu bebas, Anda bisa menerapkan pengetahuan yang Anda peroleh. 2. Mendapatkan ijazah. Sebagian besar penjara menawarkan kelas kejar paket atau kuliah bagi narapidana yang ingin mendapatkan ijazah. Anda memiliki banyak waktu untuk belajar. Jadi, mengapa tidak mencoba mendapatkan ijazah? Pendidikan nantinya akan membantu Anda setelah keluar dari penjara. Sebagai pemberi kerja, mereka ingin karyawan yang berpendidikan.
Ijazah yang Anda dapatkan sewaktu di penjara bisa memberikan bukti pendidikan yang Anda butuhkan untuk bisa diterima bekerja di dunia luar. 3. Menghadapi depresi. Penjara bukanlah sebuah tempat yang ideal bagi siapapun dan tinggal di penjara tentunya bisa menimbulkan depresi. Terlebih lagi, sebagian besar penjara biasanya terlalu penuh, membosankan dan mengecewakan, penuh predator seksual yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk depresi. Di penjara Anda belum tentu bisa mendapatkan dokter, konselor, dan obat-obatan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan mental, cobalah mencari rekan sesama narapidana yang mau mendengarkan. Bisa jadi banyak narapidana lain yang juga menderita depresi seperti Anda. Cobalah berfokus pada olah tubuh ketimbang olah pikir Anda. Olahraga bisa mengeluarkan hormon yang membantu melawan stres dan depresi. Hindari penggunaan obat-obatan dan alkohol karena akan membuat depresi semakin parah. Makanlah lebih banyak sayur dan buah sambil mengurangi kopi dan gula. Carilah beberapa teman dekat supaya Anda tidak selalu sendiri. Mungkin rekan Anda sesama narapidana bisa memberikan dorongan positif untuk meningkatkan semangat Anda. 4. Mengelola emosi. Pengalaman di penjara bisa membuat kita mudah marah. Emosi adalah hal yang umum di penjara karena di sana ada lebih banyak frustasi ketimbang solusi. Jadi, ketika kemarahan menjadi tidak terkendali dan Anda meledak, saat itulah masalah menjadi besar. Berhati-hatilah untuk tidak berprasangka. Berprasangka saat di penjara bisa berakhir buruk. Jangan pernah mencoba membaca pikiran. Cari tahu alasan mengapa seseorang menyenggol Anda saat Anda mengantre. Kesalahan bisa berakibat fatal. Jangan menerapkan aturan Anda pada narapidana lain tanpa sepengetahuan mereka. Biasanya kejadiannya dimulai dengan penyataan seperti ini, mestinya dia, banyak narapidana yang mengklaim hak pribadi yang harus dihormati oleh narapidana lain. Jika Anda melanggar hak fiktif mereka, Anda harus bersiap untuk mempertahankan diri Anda. Semakin Anda menggeneralisasi sesuatu, semakin marah Anda jadinya. Misalnya, jika Anda selalu mengeluh bahwa Anda selalu dikucilkan atau tidak pernah dianggap serius, Anda akan semakin marah. Cobalah untuk tidak berpikir secara hitam putih. Di penjara, Anda bisa bertahan lebih lama jika memahami ada banyak wilayah abu-abu. Tidak semua orang benar-benar baik dan benar-benar jahat. Metode 4. Memahami aturan. 1. Jangan mempercayai siapapun. Ini berlaku untuk semuanya termasuk narapidana, sipir, dan staf penjara lainnya. Ingat, tidak ada yang gratis di penjara. Selalu bersikap skeptis jika ada orang yang baik terhadap Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apa untungnya bagi mereka karena umumnya kebanyakan narapidana memahami aturan jangan mempercayai siapapun, pasti orang yang mendekati Anda memiliki motif tertentu. Anda bisa berbincang dengan sipir atau staf penjara, tetapi berhati-hatilah karena apapun dan semua yang Anda katakan, tak peduli sesepele apapun, bisa dipakai untuk melawan Anda. Sipir penjara tidak akan melindungi Anda dan bahkan jika mereka melindungi Anda tetap harus kembali ke sel dan semua orang tahu Anda tinggal di sana. Lebih baik Anda menjaga mulut untuk tidak mengatakan apa yang Anda ketahui tentang narapidana lain. Yang paling penting adalah mempercayai diri sendiri. Lagi pula, Anda hanya bisa percaya pada diri sendiri selama di penjara. 2. Jangan tunjukkan perasaan Anda. Tampaknya hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan, tetapi cobalah untuk tidak menunjukkan rasa takut, marah, senang, atau sakit. Narapidana lain akan memanfaatkan perasaan Anda. Sederhananya, perasaan adalah musuh terbesar Anda karena mengungkapkan kelemahan yang bisa dipakai narapidana maupun sipir untuk melawan Anda. Karena kebanyakan narapidana bosan, mereka punya banyak waktu untuk menerapkan kemampuan memanipulasi mereka untuk menyerang Anda. Mereka akan memancing amarah Anda dan menghancurkan kebahagiaan Anda. Ingat selalu bahwa sipir dan staf penjara selalu benar dan mereka tidak pernah di pihak Anda. Dengan kata lain,
Bersikaplah baik dan hormat kepada mereka supaya mereka jauh-jauh dari Anda. Hindari menantang atau mengintimidasi narapidana, sipir, atau staf penjara. Entah Anda benar atau salah, Anda akan selalu menjadi korban. 3. Jangan menatap orang lain. Dimanapun Anda berada, menatap orang lain itu tidak sopan. Biasanya hal itu tidak akan membuat Anda terlibat masalah, kecuali bila Anda di penjara. Saat Anda berjalan di penjara, arahkan pandangan lurus ke depan dan jangan menatap karena Anda bisa disalahpahami. Jangan menatap, tetapi jangan pula berjalan sambil menunduk karena Anda bisa menabrak orang lain, yang menciptakan serangkaian masalah baru bagi Anda. Pada umumnya, menatap bisa berarti dua hal, ketertarikan seksual atau permusuhan. Seperti yang bisa Anda bayangkan, jangan sampai keduanya terjadi di penjara. 4. Jangan mengadu. Jika Anda ingin hidup Anda benar-benar sulit, laporkan pelanggaran narapidana lain kepada sipir. Anda bisa berakhir dipukuli sampai nyaris mati. Lebih baik Anda melihat dan mendengar semuanya, tetapi menyimpannya dalam hati. Jika Anda tiba-tiba ditanyai oleh sipir tentang suatu kejadian, berpura-puralah punya kesibukan lain dan jangan pernah menjawab pertanyaan mereka. Berhati-hatilah dengan tempat dan cara Anda berbicara dengan sipir penjara. Jika Anda terlihat tersembunyi atau tampak terlalu ramah, orang bisa menganggap Anda sedang mengadu. Dengan kata lain, lebih baik menghindar berbicara dengan staf penjara manapun. Bukan hanya para narapidana, para sipir pun membenci pengadu. Jika Anda pernah menyulitkan seorang sipir, nama Anda akan dibocorkan sebagai pengadu pada musuh Anda, tak peduli benar atau salah. 5. Hormatilah sipir penjara. Anda mau tidak mau harus menaruh rasa hormat dan segan pada sipir dan staf penjara. Mereka mengendalikan semuanya dan keputusan ada di tangan mereka. Jika Anda berselisih dengan seorang sipir, mereka bisa menjadi musuh terbesar Anda di penjara. Penjara memiliki aturan mainnya sendiri. Di dalam aturan ini sipir penjara tidak akan ragu menggunakan Anda sebagai korban. Pandai-pandailah memilih teman bicara dan apa yang Anda katakan. Apapun yang Anda katakan pada sipir dapat digunakan untuk melukai, memanipulasi, atau mengkhianati Anda. Tidak peduli sekecil apapun itu. Hindari mendiskusikan agama, politik, ras, dan perasaan pribadi. Topik-topik ini bisa dengan mudah menjadi masalah, jika percakapan mengarah pada arah yang salah. Metode 5. Berkomunikasi dengan keluarga Anda. 1. Menulis surat dan menelepon. Keduanya adalah cara komunikasi paling penting keluar maupun ke dalam penjara. Komunikasi akan menjadi jembatan yang penting bagi Anda dan keluarga Anda. Tetaplah berkontak dengan keluarga dan teman-teman Anda. Hal ini akan memberi harapan dan mempertahankan rasa kehidupan normal selama Anda ditahan. Berhubungan dengan teman dan keluarga akan memotivasi Anda melakukan apapun demi untuk bertemu mereka kembali. 2. Jangan mengabaikan peran Anda. Jika Anda seorang ayah, suami, ibu, atau istri, berusahalah tetap mempertahankan peran itu di dalam keluarga selama Anda di penjara. Mudahkan pasangan dan anak Anda bila ingin berkomunikasi dengan Anda dan berbicaralah sebanyak mungkin tentang kehidupan keluarga Anda lewat telepon dan di dalam surat. Mempercayai keluarga Anda. Jangan biarkan kegagalan di sekitar Anda memengaruhi perasaan dan perlakuan Anda terhadap anggota keluarga Anda. Abaikan hal-hal kecil dan lihatlah gambaran besar. Jika Anda marah dan mendiamkan istri Anda, mungkin selamanya kalian akan saling mendiamkan. Jadikan anak Anda, jika sudah memiliki anak, sebagai pemersatu bukan pemecah keluarga. Jangan membuat mereka memihak dan pastikan Anda akan melakukan apapun untuk mendorong dan mendukung cita-cita mereka. Berlakulah sopan dan jangan takut meminta maaf jika Anda salah. Anda sudah salah ketika masuk penjara. 3. Manfaatkan setiap kunjungan. Kunjungan keluarga dapat menjadi saat untuk menjalin kembali hubungan dan membicarakan kejadian sehari-hari atau menjadi hal yang mengecewakan jika Anda membiarkan hal-hal kecil menjadi penghalang. Ingatlah bahwa keluarga Anda sudah berkorban ketika Anda masuk penjara.
Jika penjara Anda jauh dari rumah, keluarga Anda harus melakukan perjalanan, menginap, dan membeli makanan hanya untuk menemui Anda. Keluarga Anda harus berurusan dengan pemeriksaan yang merepotkan, antrean panjang, perlakuan tidak menyenangkan dari staf penjara, dan prosedur lain yang memalukan. Pastikan Anda menunjukkan penghargaan Anda atas upaya mereka. Meskipun Anda sangat menderita di penjara, pahamilah bahwa keluarga Anda juga terguncang dan mungkin mereka tidak ingin mendengarkan keluhan Anda. Pusatkan pada keluarga dan masalah dalam keluarga selama masa kunjungan. Jangan sampai Anda kehilangan kontak dengan anak Anda. Mereka tumbuh dengan cepat, kesukaan mereka berubah, dan mereka juga stres karena orang tuanya di penjara. Sebisa mungkin carilah kesamaan minat di antara kalian dan jangan sampai kehilangan kontak dengan mereka. Ikutilah kegiatan mereka dan beri mereka saran. Mintalah selalu foto terakhir, dan ikut rasakan kesuksesan dan kegagalan mereka. Anda tetap orang tua mereka seperti halnya orang tua yang lain.